Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat dan apa yang dilakukan semuanya lancar dan jangan lupa bahagia. Teman-teman akademisi, beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar 2-3 hari yang lalu, itu salah seorang mahasiswa saya bertanya terkait dengan bisa atau tidak meneliti judulnya sama, lokasinya sama. Nah, itu bagaimana begitu? Kita jawab ya. Jadi begini, kalau ditanya apakah bisa lokasinya sama, judulnya sama, diteliti, jawabannya pasti bisa diteliti. Tapi kalau seandainya digeser sedikit pertanyaannya, boleh nggak? Boleh nggak meneliti judul sama persis, kemudian lokasi sama persis? Nah, kalau saya pribadi tidak menyarankan untuk melakukan penelitian yang seperti demikian. Karena apa? Penelitian itu kan yang diharapkan adalah temuan penelitiannya. Atau kalau bahasa peneliti itu adalah novelty-nya. Ada sebuah kebaharuan atas penelitian. Kebaharuan inilah yang nanti akan menjelaskan atau menjawab permasalahan yang diajukan di awal penulisan begitu. Jika topiknya sama, lokasinya sama, ya temuannya bisa jadi sama. Sehingga apa nilai tambah dari penelitian yang akan diajukan begitu. Maka itu adalah sebuah pemubaziran. Karena itu saya membuatkan beberapa slide, ini bisa diperhatikan slide-nya. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ketika temanya beda, lokasinya beda, inilah sebenarnya tema atau penelitian yang sangat diharapkan. Ini sangat diusulkan ini dan tingkat penerimaannya itu besar. Baik itu di depan pembimbing ataupun di artikel nasional bahkan internasional. Itu yang pertama ya. Yang kedua, tema sama, lokasi berbeda. Nah, sebenarnya inilah yang paling banyak saya temui baik itu di skripsi ataupun di artikel ilmiah. Nah, kemungkinan tema sama lokasi beda ini memang kemampuan dari si mahasiswanya yang kurang. Bisa jadi kemampuannya memang sulit untuk menulis karya ilmiah, itu bisa jadi. Atau memang kemampuan meneliti yang kurang sehingga nggak tahu kalau penelitian tersebut sudah dilakukan di masa lalu. Nah, hal-hal yang seperti ini cukup diharapkan atau ya cukup direkomendasikan lah. Tapi bukan masuk ke area sangat dah. Yang ketiga, tema sama, lokasi sama. Secara pribadi, saya tidak mengharapkan adanya penelitian yang seperti ini. Teman-teman, saya ini adalah ketua program studi dan saya biasanya menyeleksi banyak tema mahasiswa atau judul mahasiswa yang diajukan. Nah, biasanya ketika mahasiswa mengajukan judul, kalau memang kajian di area saya itu saya lebih mengetahui dan saya tidak menyarankan. Nah, biasanya saya memberikan beberapa solusi kepada mahasiswa. Coba lihat deh slide yang saya tampilkan ini. Ini slide tentang model modifikasi judul penelitian ya. Di sini ada tulisan warna merah, tema sama, lokasi sama. Artinya ini yang tidak disarankan. Agar menjadi tema beda, lokasinya tetap sama kalau memang kalian tidak memiliki kemampuan ya. Misalnya sudah dikaji di tempat lain, kalian hanya memindahkan lokasinya saja. Nah, agar ini bisa diterima, saya menyarankan coba cari salah satu modifikasi dari 7 hal yang saya contohkan ini. Contohnya misalnya, ini kan tahun 2022. Coba ini ada salah satu penelitian di tahun 2018 tentang promosi melalui platform digital di Cafe Olah Tes. Jadi ketika saya lihat si peneliti ini sudah mendeskripsikan platform apa saja yang digunakan oleh Olah Cafe ketika melakukan promosi. Nah, pertanyaannya, penelitian ini bisa nggak dimodifikasi begitu? Artinya apa? Temanya itu beda, tapi lokasinya tetap di Olah Cafe misalnya. Yang pertama, misalnya dari sisi fokus penelitian.
Nah, ini kan bisa dimodifikasi judulnya. Dari sisi fokusnya, kalau penelitian sebelumnya mendeskripsikan tentang apa saja platform digital, nah mungkin saja bisa dimunculkan judul analisis konten promosi melalui platform Instagram di Olah Cafe. Jadi sama-sama di Olah Cafe, platformnya lebih dikhususkan lagi, yaitu Instagram. Yang dikaji apa? Konten dari Instagram tersebut. Artinya apa? Ini kan sudah lokasi sama, tapi temanya sudah beda. Yang kedua itu ada perspektif penelitian. Misalnya tetap melihat dari promosi digital, tapi yang dikaji itu adalah bahasanya dari sisi perspektif marketing syariah. Nah, bisa saja kan orang mewah-wahkan promosi, kemudian dari marketing syariah gimana nih? Diperbolehkan atau tidak? Nah, itu kan perspektifnya yang dibedakan. Apakah bisa dari perspektif lain? Ya bisa saja, misalnya diambil dari perspektif komunikasi misalnya. Yang ketiga itu bisa dimodifikasi dari sisi teorinya. Misalnya promosi berbasis media sosial di Cafe Olah Tes. Nah, ini kan hampir sama. Tapi di bagian teorinya, pengaplikasian teori perilaku untuk marketing digital. Nah, ini kan sudah ada tambahan. Yang keempat itu bisa jadi dari jenis penelitiannya. Kalau yang tahun 2018 itu penelitiannya kualitatif, bisa saja diubah ke penelitian kuantitatif. Pengaruh pengguna bahasa gaul terhadap minat konsumen membeli di Cafe Olah Tes. Dari sisi waktu bisa, 2018 itu kan belum COVID. Bisa saja perubahan gaya promosi digital di Cafe Olah Tes selama masa COVID-19. Artinya waktunya yang dirubah. Informannya juga bisa. Kalau 2018 ini kan perspektifnya si karyawan Cafe Olah Tes. Bisa saja diambil dari perspektif pelanggan lagi. Efektivitas digital marketing. Yang terakhir, dari sisi alat pengumpulan datanya. Bisa saja sebelumnya sudah menggunakan metode kualitatif atau jenis penelitiannya kualitatif, tapi metode yang baru digunakan untuk pengumpulan data itu kan biasanya ya observasi, wawancara, dokumentasi. Nah, ini bisa saja dilihat dari sisi metode partisipatif. Artinya apa? Ketika melakukan penelitian, teman-teman sendiri yang terlibat langsung, itu yang dimaksud dengan metode partisipatif. Nah, inilah 7 bentuk modifikasi yang bisa teman-teman gunakan. Sebenarnya masih banyak hal lain yang bisa dimodifikasi. Yang pasti, judul sama, lokasi sama, tidak dibenarkan dalam penelitian. Judul sama, lokasi sama, sebaiknya dimodifikasi. Semoga jawaban ini bisa memuaskan berbagai pihak yang kesulitan untuk meneliti. Coba deh, dari 7 bentuk tadi, kalian bisa memodifikasinya. Demikian, semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.